Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring setelah penilaian tengah semester 2. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, karena kondisi memang belum memungkinkan untuk pembelajaran secara langsung, karena ruangannya digunakan untuk ujian kakak kelas kamu kelas 9. Jadi kita belajar daring lagi. Semoga COVID segera hilang dari bumi Indonesia ini. Dan tetap semangat menerapkan protokol kesehatan. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dan dengarkan penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung di grup. Materi pertama kita hari ini tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kamu bisa melihat di buku LKS kamu bab 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba jawab pertanyaan saya. Kapan negara Indonesia merdeka? Nah, untuk menjawabnya, mari kita mulai pembelajaran kita. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, untuk menjadi negara Indonesia yang merdeka seperti saat ini, para pahlawan kita berjuang sekuat tenaga untuk kemerdekaan negara kita. Diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Ini adalah peristiwa menjelang proklamasi. Apa artinya peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 dini hari, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang. Sejarah tentang lahirnya NKRI semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awal mula terjadi peristiwa Rengas Dengklok ini karena adanya perbedaan paham tentang waktu pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia antara golongan tua dan golongan muda. Ketegangan bermula dari berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Di mana para golongan muda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Para golongan muda mengadakan rapat di ruang Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur 15 Agustus 1945 jam 8 malam.
Dan rapat ini dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadyo, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Hasil rapat dari golongan muda ini adalah tuntutan agar bangsa Indonesia sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan dengan menyertakan Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Hatta untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda yang merupakan tentara Jepang yang memihak kepada negara Indonesia. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dia. Kalimat pertama dalam naskah dicetuskan oleh Ahmad Soebardjo, sedangkan kalimat terakhir disumbang oleh Muhammad Hatta. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian, teks ini digandakan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka merah putih. Anak-anak, Indonesia itu memang memiliki sejarah yang panjang untuk mencapai kata merdeka. Dan melalui proklamasi menjadi penanda bahwa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaan dan terbebas dari belenggu penjajahan. Dilihat dari rekam sejarah dan berbagai perjuangan yang dilakukan masyarakat Indonesia dulu, maka kita sebagai pewaris bangsa seharusnya makna proklamasi ini menjadi suatu hal yang wajib diketahui oleh setiap warga negara Indonesia saat ini. Nah, anak-anak, dari penjelasan saya tadi, kita seharusnya mengetahui makna proklamasi kemerdekaan. Berikut ini antara lain makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan politik sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Makna yang kedua, proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna yang ketiga adalah berlakunya tata hukum nasional
dan berakhirnya tata hukum kolonial. Makna yang keempat adalah dimulainya pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus sejarah pemerintahan Indonesia. Masih banyak lagi makna proklamasi kemerdekaan. Anak-anak bisa kamu baca di LKS kalian semua. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, untuk tugas kita hari ini sangat mudah sekali. Tuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dengan tulisan yang indah atau tegak bersambung. Tulis di buku gambar ukuran A4 atau biasa ukuran sedang. Buku gambar ukuran sedang. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.